Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral qiyam wassiyam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyaallah muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang begitu banyak. Nikmat tersebut tidak mampu untuk kita kalkulasikan walaupun menggunakan alat yang sangat canggih. Walau terkadang sebagian nikmat kita gunakan tidak sesuai dengan ridhonya Allah, namun Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita. Allah terus memberikan nikmat tanpa memutus nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad SAW, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang semoga Allah istiqomahkan kita menjadi pengikut baginda Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman kelak. Masyaallah muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di antara hadis yang sering kita dengar, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'." Ada sebagian mereka yang berpuasa tapi tidak mendapati daripada puasanya itu kecuali hanya rasa lapar saja, kecuali hanya haus saja. Artinya pahala puasanya terkikis oleh perbuatan-perbuatan yang ia lakukan. Kewajiban puasanya bisa jadi gugur, namun terkadang nilai-nilai puasa kita itu berpengaruh kepada perbuatan-perbuatan keseharian kita. Itulah mengapa Kiai Haji Mas Mansur dalam bukunya Tafsir Langka Muhammadiyah menuliskan sebuah tulisan pendek yang berjudul tentang intiqad, melakukan amalan intiqad. Intiqad itu artinya mengoreksi, baik itu mengoreksi kepada diri kita secara pribadi ataupun mungkin kepada orang lain. Maka di sini beliau membawakan sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bazzar, hadisnya riwayatnya hasan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah, berbahagialah mereka yang senantiasa disibukkan menyelidiki aib diri mereka sendiri daripada sibuk memikirkan aib orang lain. Karena diantara yang mengurangi nilai puasa kita adalah ghibah, membicarakan aib-aib orang lain, kejelekan orang lain, dzikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan kekurangan-kekurangan orang lain, saudaramu yang dia tidak senang untuk hal tersebut disebutkan, dibicarakan. Untuk itu beliau kemudian membawakan macam-macam intiqad, macam-macam koreksian yang hendaklah kita untuk laksanakan dalam keseharian kita. Yang pertama kata beliau, intiqad kepada diri kita sendiri. Kita koreksi diri kita sendiri, kita perhatikan kepada diri kita. Beliau membawakan caranya. Caranya ada dua. Yang pertama adalah hendaklah kita memiliki waktu untuk membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah kita baca juga terjemahannya, kita baca juga artinya. Setelah kita memahami daripada ayat tersebut, daripada hadis tersebut, kita tanyakan kepada diri kita, apakah ada perintah yang dari ayat-ayat yang kita baca, hadis-hadis yang kita baca, sehingga kita ikhtiarkan perintah tersebut untuk kita laksanakan kalau memang hal tersebut belum dilaksanakan. Karena dalam Al-Quran isinya diantaranya adalah ada perintah, ada larangan. Yang kedua, apakah ada larangan sehingga kita meninggalkan larangan tersebut? Kata Ibnu Abbas, kalau ada ayat ya ayyuhallazina amanu
maka hendaklah diperhatikan karena setelahnya hanya dua. Imma yang pertama adalah dia perintah ataupun dia larangan. Kalau dia perintah, maka kita ikhtiar untuk memaksimalkan, mengerjakan, melaksanakan perintah tersebut. Kalau dia larangan, maka kita tinggalkan. Yang kedua, amalan intiqad bagi diri kita sendiri. Setelah kita baca ayat, baca hadis, kita renungi, sudah kita laksanakanlah perintahnya ataupun apakah sudah kita tinggalkan larangan. Yang kedua adalah sebelum engkau pergi tidur, maka adakanlah waktu yang tentu untuk menghitung dan mengingat apa yang engkau perbuat pada hari itu. Jadi sebelum kita tidur, kita sempatkan beberapa menit, kita mengingat, introspeksi kegiatan-kegiatan harian kita, dari kita bangun tidur sampai menjelang tidur kembali. Adakah kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan? Adakah kebaikan yang luput dari kita sehingga besok kita mampu untuk memaksimalkannya? Malam itu kita berazam untuk mengerjakan esok hari? Ataukah ada larangan ternyata yang dikerjakan, yang dilakukan, sehingga besok kita berazam untuk meninggalkan larangan tersebut, supaya muslim itu tidak jatuh ke dalam lubang dua kali. Maka ini dua cara yang beliau sampaikan terkait dengan intiqad kepada diri kita, muhasabah diri kita. Malam ini kita sudah berada pada malam yang ke-6 daripada bulan Ramadan. Artinya kita sudah beberapa hari berpuasa, maka kita introspeksi, kita periksa puasa-puasa kita, hari-hari kita di awal-awal Ramadan ini, hal-hal yang belum kita maksimalkan agar kita perbaiki dan kita maksimalkan. Intiqad yang kedua yang disampaikan dalam buku kecil ini adalah intiqad kepada teman sejawat atau orang lain. Tentu mengoreksi teman sejawat, teman, kerabat, tetangga, bukan dalam maksud mencari aib, mencari kekurangan, tajassus. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan tajassus, jangan mencari aib-aib orang lain. Jangan membicarakan keburukan orang lain, atau tidak berprasangka buruk kepada tetangga, kepada kerabat, kepada orang lain. Inna ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Demikian di surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Intiqad kepada orang lain haruslah didasarkan dengan landasan amar ma'ruf nahi munkar. Allah mewajibkan kepada kita amar ma'ruf nahi munkar. Golongan orang kafir dari Bani Israel, jamaah sekalian, dilaknat oleh Allah karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Artinya diantara sebab Allah turunkan laknat itu tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari golongan Bani Israel melalui lisan siapa? Lisan nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Kenapa? Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Mereka berbuat maksiat dan melampaui batas. Bukan hanya bermaksiat dan melampaui batas, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Bermaksiat dan tidak ada nahi mungkar sesama mereka. Tidak saling mengingatkan, tidak saling mengajak kepada kebaikan, tidak saling mengingatkan akan kemungkaran. Sehingga demikianlah Allah awali ayat tersebut dengan lu'inal ladzina kafaru. Telah dilaknat dari golongan orang-orang kafir Bani Israel. Nah, tentu amar ma'ruf nahi mungkar yang kita laksanakan tentu sesuai yang dicontohkan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah, serulah, panggillah orang lain kepada jalan Tuhanmu, jalan Allah Subhanahu wa taala, bil hikmah dengan kebijaksanaan, wal mau'izah al hasanah dengan nasihat yang baik.
Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau tidak mampu dengan yang keduanya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, berilah dalil-dalil dan tingkah laku yang lebih baik di dalam perbantahan. Tentu dalam memberikan dalil, mujadalah tentu juga dengan cara-cara yang baik. Inilah yang disampaikan dalam tulisan ringkas Kiai Haji Mas Mansur dalam bukunya Tafsir Langkah Muhammadiyah terkait dengan bagaimana melakukan amalan intiqad, mengoreksi. Yang pertama mengoreksi kepada diri kita sendiri, kemudian juga amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang lain. Hadanallahu wa yakum ajma'in wa khudawa'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.